Kita lanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan Ghazwatu Fathi Makkah, yaitu peperangan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan kota Makkah. Sebab kota Makkah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka kota Makkah ini adalah kota yang tak bisa dimasuki oleh kaum muslimin. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk melakukan umrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun gagal, tidak bisa masuk ke dalam kota Makkah. Padahal kota Makkah adalah kota kelahiran kaum Muhajirin, kota kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, ketika kaum muslimin mampu untuk masuk ke dalam kota Makkah dan menguasai kota Makkah, akhirnya dikatakan bahwa disebutlah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Sehingga setelah kejadian itu, peperangan itu, maka kaum muslimin bebas masuk ke dalam kota Makkah dan telah menguasai kota Makkah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi untuk melakukan umrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan umrah dan mengajak sahabat-sahabatnya untuk melakukan umrah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam gagal untuk masuk ke dalam kota Makkah. Beliau hanya sampai di Hudaybiyah, sehingga dikenal dengan Umrah Al-Hudaybiyah. Umrah Al-Hudaybiyah. Kemudian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam gagal masuk ke dalam kota Makkah dan hampir saja terjadi peperangan, akhirnya terjadi kesepakatan antara orang-orang Quraisy dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara poin-poin kesepakatannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh masuk tahun ini untuk umrah dan boleh masuk tahun depan, tahun ke-7 Hijriah, yang dikenal dengan Umratul Qada. Nabi SAW mengganti umrahnya yang gagal itu. Kemudian poin yang lainnya adalah kaum muslimin dan orang-orang musyrikin dari kalangan orang-orang Quraisy terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh ada peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy selama 10 tahun. Dan ini sangat disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang Islam tidak menginginkan peperangan. Islam hanya ingin dakwah supaya agama Islam ini menyebar ke seluruh dunia. Maka 10 tahun ini adalah waktu yang lama dan kesempatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan dakwah. Karena selama ini yang selalu mengancam kaum muslimin adalah orang-orang Quraisy. Setelah terjadi kesepakatan, maka amanlah kaum muslimin dari gangguan orang-orang Quraisy itu. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy, maka bukan hanya yang ikut dalam perjanjian damai itu kaum muslimin dengan orang Quraisy, tetapi di Mekah ada 2 suku yang di mana kedua suku ini senantiasa bertikai, bermusuhan, berperang sepanjang tahun, dan itu sudah turun-temurun mereka saling berperang. Sebagaimana yang di Madinah ada kaum Aus dan Khazraj, mereka juga senantiasa bertikai, berperang, bermusuhan hingga datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 2 suku itu adalah suku Khuza'ah dan Banu Bakar. Ketika terjadi perjanjian damai Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy,
Maka Nabi mengumumkan kepada penduduk Makkah, siapapun di antara kalian yang ingin bergabung bersekutu, maka dia masuk dalam perjanjian ini. Akhirnya suku Khuza'ah memilih untuk bergabung dengan Nabi SAW dalam perjanjian itu, dan Banu Bakar bergabung dengan orang-orang Quraisy. Artinya bahwa siapapun dari kalangan orang-orang Quraisy mengganggu dan melakukan kekerasan kepada kaum muslimin, berarti dia telah melanggar perjanjian. Ataupun dari kalangan orang-orang Quraisy mengganggu suku Khuza'ah, maka batallah perjanjian itu. Dan begitu pun sebaliknya. Maka pada tahun ke-8 Hijriah pada bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan, Banu Bakar yang dia tergabung dalam kelompok orang-orang Quraisy ini telah 2 tahun berjalan perjanjian damai. Padahal mereka memiliki dendam yang sangat dalam kepada Bani Khuza'ah. Selama 2 tahun itu mereka bisa bekerja sama dengan baik. Suku Khuza'ah ketika mendatangi Banu Bakar, mereka tidak lagi khawatir mereka akan diganggu oleh Banu Bakar. Begitupun sebaliknya. Tetapi dengan melihat mereka itu masih teringat dendam-dendam lamanya. Hingga akhirnya karena Banu Khuza'ah ini sudah bebas berkeliaran, akhirnya Banu Bakar ingin membalas dendamnya yang lama itu. Maka akhirnya apa yang terjadi? Banu Bakar di malam hari dia mendatangi Banu Khuza'ah. Kemudian melakukan pengkhianatan kepada mereka. Terjadi peperangan di malam hari. Hingga akhirnya terbunuhlah beberapa orang dari Banu Khuza'ah. Ini artinya bahwa Banu Bakar telah melanggar perjanjian damainya dengan Nabi SAW, karena dia telah melakukan pengkhianatan, kekerasan, pembunuhan kepada sekutu Nabi SAW. Dan pada saat itu orang-orang Quraisy yang sekutu dengan Banu Bakar, dia memberikan bantuan. Dia memberikan bantuan kepada Banu Bakar untuk menyerang Banu Khuza'ah. Dia memberikan persenjataan, ya, menyuplai senjata. Kemudian beberapa orang di kalangan orang-orang Quraisy pun ikut berperang, membantu Banu Bakar membunuh Banu Khuza'ah. Maka pada saat itu, karena di malam hari, ya, ini sebenarnya orang-orang Quraisy tidak mau ikut-ikutan, tetapi karena malam hari, mumpung keadaan gelap, insya Allah nggak ada yang tahu, gitu ya, tidak ada yang tahu. Hingga akhirnya dia pun serang Banu Khuza'ah, dan Banu Khuza'ah ini mundur dan masuk ke tanah haram. Karena menjadi keyakinan orang-orang Quraisy bahwa tanah haram ini adalah tanah yang suci, yang tidak boleh seseorang menumpahkan darah di dalamnya. Dan itu pun diakui di dalam Islam. Mereka ada tempat yang suci dan waktu yang suci. Tempat yang suci itu adalah haram, tanah haram di Mekah. Kemudian waktu yang suci itu adalah bulan-bulan haram, 4 bulan haram, tidak boleh ada peperangan di dalamnya. Maka Banu Khuza'ah pun masuk ke dalam tanah haram ini, ya, dengan harapan supaya Banu Bakar berhenti untuk menyerangnya. Tetapi apa yang terjadi? Masuk ke tanah haram pun diperingati, ini tanah haram. Ingat kepada Tuhanmu, ingat kepada Tuhanmu. Dia mengatakan tidak ada Tuhan lagi hari ini. Karena sungguh begitu bencinya dan dalamnya dendamnya kepada Banu Khuza'ah. Maka dia katakan bahwa mencuri pun saat ini di dalam tanah haram dibolehkan. Hingga akhirnya Banu Khuza'ah ini pun bertebaran mencari pelindung di dalam kota Makkah. Dia mendatangi orang Khuza'ah
yang ada di kota Makkah untuk berlindung. Maka setelah kejadian itu berhentilah peperangan karena telah masuk ke rumah-rumah orang-orang Bani Khuza'ah di tanah haram itu. Maka pada saat itu Banu Khuza'ah bersegera untuk menyampaikan kejadian ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah orang Khuza'ah yang bernama Amr bin Salim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia segera keluar dari kota Makkah dan menuju Madinah untuk menyampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyampaikan dengan syair-syair, karena itulah kebiasaan orang Arab dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat bangga dengan syair. Apapun yang mereka ingin minta, apapun yang mereka keluhkan, maka disampaikan dengan syair. Dalam syair tersebut dia menyampaikan bahwa sesungguhnya perjanjian damai kita dengan orang-orang Quraisy telah dirusak. Mereka telah mengganggu, mereka telah menyerang Banu Khuza'ah. Maka oleh karena itu dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bantuan kepada Banu Khuza'ah ini. Maka pada saat itu, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di masjid di tengah-tengah sahabatnya. Kemudian datanglah dia menyampaikan syair dan Nabi SAW paham betul apa yang diinginkan oleh Banu Khuza'ah ini. Maka Nabi SAW langsung merespon daripada laporan itu. Maka Nabi bersabda, "Nusirta ya Amr ibn Salim." Engkau akan mendapatkan pertolongan wahai Amr bin Salim. Ini adalah ketetapan Nabi SAW. Dan didengarkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, termasuk orang-orang dekat beliau, mendengarkan daripada pernyataan Nabi, kamu akan mendapatkan pertolongan. Artinya Nabi SAW akan menyerang orang-orang Quraisy dan Banu Bakar. Kemudian summa uridat lahu sahaba minas sama. Kemudian kejadian itu pun tertutup awan yang tebal. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, "Inna hadhihi sahaba latastahilla binasri Bani Ka'ab." Sesungguhnya awan itu menandakan awal daripada pertolongan Bani Ka'ab. Awal daripada pertolongan Bani Ka'ab. Artinya apa? Bahwa kejadian itu terjadi pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban terjadilah pengkhianatan itu. Dan Nabi SAW keluar menuju Makkah itu di awal bulan Ramadan. Artinya kalau sudah habis bulan Sya'ban maka muncul hilal. Latastahilla, maka muncul hilal. Dan hilal itulah yang akan memulai pertolongan kepada Banu Bakar, kepada Banu Ka'ab. Kemudian setelah itu Amr kembali. Dengan perasaan tenang, Amr kembali karena dia akan mendapatkan pertolongan dari kaum muslimin di Madinah. Kemudian datang lagi utusan dari Banu Khuza'ah yang bernama Budail bin Warqa al-Khuza'i fi nafarin min Khuza'ah. Bersama dengan beberapa orang dari Banu Khuza'ah pun datang lagi kepada Nabi SAW menghadap. Jadi utusan Banu Khuza'ah itu ada dua. Pertama Amr bin Salim, kemudian Budail ibn Warqa al-Khuza'i. Hatta qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Fa akhbaruhu biman usiba minhum wa bimuzaharati Quraisy Bani Bakar alaihim, thumma raja'u ila Makkah. Dia mendatangi Nabi SAW di Madinah, kemudian menyampaikan berapa orang yang telah dibunuh oleh Banu Bakar dari kalangan Banu Khuza'ah. Dia menyampaikan kepada Nabi SAW, mereka telah menyerang kami dan terbunuhlah di kalangan kami beberapa orang.
Dan juga dalam masalah ini orang-orang Quraisy memberikan bantuan kepada Banu Bakar. Maka oleh karena itu dia minta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian itu, maka orang-orang Quraisy menyadari di malam hari, karena mereka dikuasai oleh dendamnya, akhirnya lupa dengan perjanjian. Setelah terjadinya masalah ini, barulah mereka sadar bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya telah merusak perjanjian, damai kita dengan Banu Khuza'ah dan juga kaum muslimin yang ada di Madinah. Dan dia tahu betul kalau perjanjian semacam ini dilanggar, dikhianati, maka pasti akan terjadi peperangan. Akhirnya pembesar-pembesar Quraisy pun segera melakukan rapat, musyawarah, memanggil semua pembesar-pembesarnya, lalu musyawarah apa tindakan yang harus kita lakukan setelah terjadinya kejadian ini. Akhirnya mereka memutuskan satu keputusan bahwa mesti kita harus menemui Muhammad, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita minta kepada beliau, kita minta maaf, dan kita minta supaya kita memperbaharui perjanjian baru. Anggaplah ini sudah rusak, kita buat perjanjian baru lagi. Kemudian kita perpanjang lagi, bukan cuma 8 tahun lagi, tapi mungkin 20 tahun, 30 tahun. Karena dia menginginkan Nabi SAW akan terima kalau kita perpanjang lagi perdamaian. Karena Nabi SAW senang dengan adanya perjanjian damai itu. Maka akhirnya orang-orang Quraisy sepakat kalau begitu yang mendatangi Nabi SAW adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan, bukan orang lain, bukan utusan-utusan lain. Pemimpinnya sendiri yang langsung ingin bertemu dengan Nabi SAW. Karena kalau mungkin orang lain ya tidak begitu penting. Tapi karena ini adalah masalah yang sangat penting, maka pemimpin orang Quraisy, raja orang Quraisy yang terjun langsung menemui Nabi SAW agar Nabi betul-betul yakin bahwa mereka menginginkan perdamaian itu. Dan sebelum hal ini terjadi, sebelum orang-orang Quraisy ini datang kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW terlebih dahulu sudah mengetahui. Nabi sudah mengetahui karena kabar telah sampai kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Ka'annakum bi Abi Sufyan qad ja'akum liyashuddal aqda wa yazidu fil muddah." Sepertinya Abu Sufyan akan datang ke Madinah untuk menemui kalian, liyashuddal aqda, untuk memperkuat kembali perjanjian damai, wa yazidu fil muddah, dan akan menambah masa perjanjian itu. Nabi SAW sudah mengetahui hal itu, dan betul Abu Sufyan datang ke Madinah bertemu dengan Nabi SAW. Wa kharaja Abu Sufyan falaqiya Budail ibnu Warqa bi Usfan. Ketika Abu Sufyan keluar ke Madinah, maka dia bertemu dengan Budail, di mana Budail adalah orang Khuza'ah yang datang terlebih dahulu menemui Nabi SAW. Dia berpapasan di jalan. Maka Abu Sufyan pun bertanya kepadanya, "Min aina aqbalta ya Budail?" Karena Abu Sufyan kenal dia adalah orang Khuza'ah. Dia mengatakan, "Dari mana engkau datang wahai Budail?" Wa dhanna annahu atan Nabiy SAW. Abu Sufyan sudah menyangka bahwa nampaknya dia datang melapor kepada Nabi SAW di Madinah. Faqala sirtu fi Khuza'ah fi hadha as-sa'il wa fi batni hadha al-wadi. Dia mengatakan, aku telah mendatangi orang-orang Khuza'ah di pinggiran pantai ini dan juga di dalam lembah ini.
dia berdusta, tidak menyampaikan yang sebenarnya kepada Abu Sufyan. Sebab apa? Terjadi permusuhan di antara mereka, sehingga dia pun tidak jujur atas pertanyaan yang diajukan oleh Abu Sufyan. Qala awama ji'ta Muhammadan, kamu enggak datang ke Muhammad kan? Nah, ini mempertegas, kamu enggak datang ke Muhammad kan? Qala la, tidak. Padahal dia telah datang ke Madinah untuk melaporkan masalah itu. Falamma raha Budail ila Makkah qala Abu Sufyan. Tetapi Abu Sufyan belum begitu percaya kepada perkataan Budail ini. Tak kala Budail berangkat menuju Makkah, maka la in kana ja'al Madinah laqad alafa bihan nawa. Kalau Budail ini betul-betul dari Madinah, maka pastilah ontanya ini telah makan buah kurma. Karena di Madinah terkenal banyak kurma. Dan kalau sudah tidak layak lagi dimakan buah kurma itu, maka akan diberikan kepada onta. Jadi makanan onta orang Madinah, makanan onta penduduk Madinah itu adalah kurma. Karena begitu banyaknya kurma yang ada di Madinah. Dan inilah yang selalu menjadi petunjuk Abu Sufyan. Siapapun yang datang dari Madinah, maka di dalam kotoran onta itu, kalau dibuka, maka mesti ada biji kurma. Maka Abu Sufyan pun memerintahkan, coba kita lihat apa kotoran ontanya. Setelah dia periksa, ada biji kurma di dalam kotoran onta itu. Dia mengatakan, Budail telah datang dari Madinah. Apa yang diucapkan oleh Budail itu adalah bohong. Ini pasti dia telah sampai ke Madinah dan menyampaikan kabar itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan pun dengan was-was terus berjalan sampai ke Madinah. Ketika sampai ke Madinah, dia tidak langsung bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertemu dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah putri Abu Sufyan yang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sufyan dengan Nabi ini antara menantu dengan mertua. Antara menantu dengan mertua seakan-akan ada hubungan keluarga, sehingga Abu Sufyan yang diutus oleh pembesar-pembesar Quraisy. Dia masuk ke rumah Ummu Habibah. Ketika dia masuk, di dalam rumah Ummu Habibah itu ada tikar. Ada tikar. Dan Abu Sufyan pun ketika masuk ingin duduk di tikar tersebut. Maka Ummu Habibah langsung mengambil tikar itu dan melipatnya. Maka Abu Sufyan pun heran. Dia mengatakan, apakah kamu enggak suka saya duduk di tikar itu? Ataukah kamu telah benci terhadap diriku? Saya ini ayahmu, ya. Masa saya enggak boleh duduk di tikar itu? Maka Ummu Habibah berkata, itu adalah tikarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu ini adalah orang musyrik. Kamu ini najis. Tidak boleh duduk di tikar itu. Tidak boleh duduk di tikar itu. Perhatikan bahasa daripada Ummu Habibah kepada ayahnya sendiri, Maka apa yang dikatakan Abu Sufyan, sungguh engkau telah mendapati sesuatu yang buruk setelah engkau berpisah denganku. Jadi kamu ini sudah enggak benar cara berpikirmu, ya. Setelah engkau berpisah denganku, kamu telah berubah dan dirubah oleh sesuatu yang buruk. Lalu setelah itu Abu Sufyan pun keluar. Artinya dia tidak bisa mendapatkan bantuan dari anaknya sendiri untuk bertemu untuk melobi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kharaja hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakallamahu. Kemudian setelah itu dia keluar dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan uzurnya, menyampaikan permintaan maafnya, kemudian menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perjanjian yang baru, bahkan ingin menambah masa perjanjian itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falam yarudda alaihi syai'an. Nabi tidak
menjawab satu kata pun terhadap apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Thumma dhahaba ila Abi Bakar fakallamahu an yukallima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak dipedulikan oleh Nabi SAW, dia mendatangi Abu Bakar. Dia meminta kepada Abu Bakar agar supaya Abu Bakar melobi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Abu Bakar, "Ma ana bifa'il." Aku tak bisa melakukan permintaan kamu itu. Kenapa? Karena Rasulullah telah menetapkan sebuah keputusan bahwa Banu Khuza'ah kita akan bantu dia. Di awal bulan Ramadan ketika hilal muncul, maka kita akan mendatangi Makkah. Ini adalah keputusan Nabi SAW dan diketahui oleh sahabat-sahabatnya. Summa ata Umar bin Khattab fakallamahum. Dia pun mendatangi Umar bin Khattab, minta supaya Umar bin Khattab yang melobi Nabi SAW. Maka berkatalah Umar bin Khattab, "Ana ashfa'u lakum ila Rasulillah?" Apa mungkin saya bisa menolong kamu untuk menyampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa wallahi walau lam ajid illa dzarra lajahadtukum bihi. Demi Allah, seandainya saya tidak mendapati sesuatu kecuali debu atau biji-biji kecil, saya gunakan untuk menyerang kalian, maka saya akan gunakan. Dia enggak mendapatkan bantuan, justru dia mendapatkan perlawanan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Summa jaa Ali ibn Abi Talib. Kemudian dia mendatangi Ali bin Abi Talib. Dia berkata, "Wa indahu Fatimah wa Hasan." Di dalam rumah itu ada Ali, ada Fatimah dan ada Hasan. Faqala ya Ali, innaka amsi alqaum bi rahiman. Dia mengatakan, wahai Ali, sesungguhnya kamu dulu ketika masih di Mekah adalah orang yang paling sayang kepada kami, kepada orang-orang Quraisy. Wa inni qad ji'tu fi hajah. Aku datang sekarang ini membawa sebuah kebutuhan yang sangat saya harapkan. Fala arji'anna kama ji'tu khaiban. Maka aku tidak akan kembali ke Mekah sebagaimana aku datang tidak membawa hasil apa-apa. Ishfa'li ila Muhammad. Tolong bantu aku untuk menyampaikan hajaku kepada Muhammad. Faqala waihaka ya Aba Sufyan. Celaka engkau wahai Abu Sufyan. Azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala amrin ma nastati'u an nukallima bihi. Celaka engkau wahai Abu Sufyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah berazam, telah bertekad untuk melakukan suatu perkara yang kami tidak mampu lagi untuk melobi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keputusan Nabi dan kami tidak bisa lagi untuk melobinya. Faltafata ila Fatimah. Lalu dia menghadap kepada Fatimah, mengharap minta kepada Fatimah, kamu adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolonglah. Jadi sudah meminta-minta dengan sangat terhadap orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia berkata, tolonglah kamu katakan kepada anakmu yang masih kecil itu. Di saat itu Hasan masih merangkak, masih sangat kecil. Dia mengatakan, tolonglah katakan kepada anakmu itu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar dia bisa melindungi manusia yang ada di Makkah, agar dia tidak diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah mengatakan, wahai Abu Sufyan, ini anak saya masih sangat kecil, belum layak dia untuk dijadikan sebagai pelindung. Maka ini tidak bisa kami lakukan. Wahina idzin azlamatid dunya amama ainai Abi Sufyan. Maka pada saat itu gelaplah dunia di hadapan Abu Sufyan. Dia datang dari Makkah menuju Madinah, ternyata ditolak oleh Nabi SAW. Kemudian dia berusaha dengan sekuat kemampuan dia untuk bisa meloloskan daripada apa yang dia inginkan. Tidak ada orang yang mampu untuk menolong, membantu Abu Sufyan. Sehingga ya pusinglah dia 7 keliling. Gimana caranya ini? Lalu faqala li Ali ibn Abi Talib fi hala'in wa inzi'ajin wa ya'sin wa qunut. Maka dia terakhir berkata kepada Ali radhiyallahu anhu dalam keadaan dia stres, dalam keadaan dia putus asa,
Dia berkata kepada Ali, "Ya Abul Hasan, inni aral umura qad ishtadda alayya." Wahai Ali radhiyallahu anhum yang kunyanya Abul Hasan, sesungguhnya aku telah melihat perkara ini sudah sangat berat atasku. Fansahni, maka coba engkau nasihati saya. Kira-kira apa yang saya bisa lakukan supaya saya ini bisa lega. Qala wallahi ma'alamu laka syai'an yughni anka. Maka Ali berkata, demi Allah, aku tidak bisa memberikan kamu solusi yang bisa membantu kamu. Walakinnaka sayyidu Bani Kinanah. Tapi kamu ini kan rajanya Makkah, rajanya orang-orang Quraisy. Faqum fa'ajir bainan nas. Maka sudah berdiri saja kamu di hadapan manusia lalu berteriak di hadapan mereka, aku telah dilindungi oleh manusia. Aku telah dilindungi oleh manusia. Summa alhiq bi ardik. Kemudian setelah itu pulanglah ke kampungmu. Faqala aw tara dzalika mughniyan anni syai'a. Abu Sufyan berkata, kalau saya lakukan itu kira-kira ada enggak gunanya? Berpengaruh enggak ucapan saya itu kalau saya berteriak di hadapan manusia bahwa saya telah dilindungi oleh manusia? Qala la wallahi ma azunnuhu. Ali berkata, sepertinya tidak. Sepertinya ucapan kamu itu tidak berguna. Walakin lam ajid laka ghaira dzalik. Tetapi saya enggak bisa memberikan kamu solusi selain itu. Ya kalau kamu mau lakukan silahkan, tapi itu tidak berguna. Tapi kalau kamu tidak lakukan itu, ya sama saja kamu tidak melakukan apa-apa. Faqama Abu Sufyan fil masjid. Akhirnya Abu Sufyan pun mendatangi kaum muslimin di masjid lalu berteriak dengan sendirinya, "Ayuhan nas, inni qad ujirtu bainan nas." Wahai manusia, sesungguhnya aku telah dilindungi oleh manusia. Summa raqifa ba'irahu wa antalaqa. Kemudian setelah itu dia mengendarai ontanya dan kembali ke Mekah. Ketika sampai di Mekah dia disambut oleh pembesar-pembesar Quraisy. Wah, Abu Sufyan telah datang. Kira-kira apa keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalu ma wara'ak. Mereka berkata, apa yang kamu bawa ini? Berita apa yang kamu bawa wahai Abu Sufyan? Ji'ta Muhammadan, qala ji'tu Muhammadan fakallamtuhu fa wallahi ma radda alayya syai'a. Dia berkata, aku telah mendatangi Muhammad dan demi Allah dia tidak berkata satu kata pun kepadaku. Saya sudah menyampaikan tapi dia berpaling. Dia tidak mau mendengar apa yang aku ucapkan itu. Summa ji'tu ibna Abi Quhafah. Kemudian aku mendatangi ibnu Abi Quhafah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Falam ajid fihi khairan. Aku pun tidak mendapatkan hal yang baik darinya. Kemudian aku mendatangi Umar. Aku mendapati Umar orang yang paling dekat permusuhannya denganku. Bukan bantuan yang aku dapatkan dari Umar, tapi Umar berkata bahwa seandainya aku tidak mendapatkan sesuatu kecuali debu itu yang saya akan gunakan untuk menyerang kamu. Kemudian aku mendatangi Ali radhiyallahu anhu, aku mendatangi Fatimah. Yang paling lembut yang aku dapati itu adalah Ali. Tetapi dia pun tidak memberikan bantuan kepadaku. Dia hanya memberikan kepadaku saran agar aku ucapkan di hadapan manusia, aku telah dilindungi oleh manusia. Lalu orang Quraisy bertanya, apakah itu diizinkan oleh Muhammad? Dia mengatakan, enggak. Ali sendiri yang mengatakan itu dan saya lakukan. Maka orang Quraisy mengatakan, sungguh kamu telah dipermainkan oleh Ali. Sungguh kamu telah dipermainkan oleh Ali. Abu Sufyan mengatakan tidak, dia tidak mempermainkan saya. Karena memang saya tidak mendapati cara lain selain itu. Maka itulah yang aku dapat lakukan, kemudian aku kembali ke Mekah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika awal bulan Ramadan tiba, maka Nabi SAW sudah mulai menyiapkan perlengkapannya untuk mendatangi Mekah, untuk menyerang orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Dan adalah kejadian yang aneh, 3 hari sebelum terjadinya penyerangan Banu Bakar kepada Banu Khuza'ah, Nabi SAW telah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, siapkan persiapan perang untukku.
siapkan persiapan perang untukku. Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun menyiapkan segalanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Kemudian setelah itu Abu Bakar datang ke rumah Aisyah, masuk ke rumahnya dan menemui alat-alat perang itu. Dia bertanya kepada Aisyah, ada apa ini wahai Aisyah? Kenapa ada perlengkapan perang? Dia mengatakan Nabi SAW perintahkan aku untuk melakukannya. Tahukah kamu perang apa siapa yang akan diserang oleh Nabi SAW? Aisyah mengatakan saya enggak tahu. Pokoknya Nabi perintahkan saya lakukan. Dan dia tidak bertanya sedikit pun kepada Nabi SAW. Lalu Abu Bakar berkata, ini bukan waktunya yang tepat untuk berperang melawan orang-orang Romawi yang berkulit kuning. Ini adalah bulan Ramadan, enggak mungkin kita akan melakukan peperangan dengan orang-orang Romawi yang baru saja terjadi perang Mu'tah, jumlah mereka 200 orang. Habis itu kita akan berperang mereka di bulan Ramadan. Ini enggak mungkin. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya saya juga tidak tahu. Yang jelas Nabi SAW perintahkan saya untuk mempersiapkan semua ini. Dan inilah hebatnya Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuknya, maka dia pun melakukannya tanpa banyak tanya. Untuk apa, siapa yang mau diserang, dan seterusnya. Dia hanya melakukannya tanpa bertanya kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena ini urusan laki-laki. Bukan urusan perempuan, sehingga Aisyah pun tidak ingin masuk dalam perkara-perkara seperti ini. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi atau Abu Bakar setelah terjadi datangnya Bani Khuza'ah, datangnya Amr bin Salim, kemudian datang lagi Budail, kemudian datang lagi Abu Sufyan, barulah sahabat-sahabat Nabi SAW dan Abu Bakar tahu, oh ini maksud daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW 3 hari yang lalu. Dia mempersiapkan perang, artinya bahwa Nabi tahu perjanjian telah rusak dan kita akan berperang melawan orang-orang Quraisy. Maka akhirnya Nabi SAW mengumumkan kepada seluruh penduduk Madinah, wa qala annahu sa'irun ila Makkah. Dia menyampaikan bahwa dia akan berjalan menuju Makkah dan akan menyerang kota Makkah. Wa qala, dan Nabi SAW berdoa, Allahumma khuzil uyuna wal akhbar an Quraisy hatta nabqatuha fi biladiha. Nabi SAW berdoa, ya Allah, ambillah mata-mata orang Quraisy atau butakanlah orang-orang Quraisy dan tutuplah telinga-telinga mereka sehingga mereka tidak mendengarkan kabar sedikit pun tentang keberangkatan kita dari Madinah menuju Makkah untuk menyerang mereka. Nabi SAW tidak ingin ada orang Quraisy yang tahu kalau dia telah berjalan dari Madinah menuju Makkah. Sebab kalau kabar itu sampai, tentu orang-orang Quraisy akan melakukan persiapan berperang. Tapi kalau dalam keadaan diam-diam, nanti dekat dengan Makkah baru mereka tahu, maka pasti mereka akan pasrah. Pasti mereka tidak akan berani untuk berperang dengan Nabi SAW. Tentu ini dilakukan oleh Nabi SAW supaya tidak terjadi peperangan. Tidak terjadi peperangan. Yang diharapkan tentunya orang Makkah itu menyerahkan dirinya dan tidak ada pertumpahan darah di antara mereka. Sebab orang-orang Makkah bukan orang lain. Mereka ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW. Maka strategi yang dilakukan oleh Nabi SAW supaya berita ini tidak sampai ke Makkah, Nabi SAW merahasiakan kepada sahabat-sahabatnya. Tidak diumumkan secara meluas. Karena kalau diumumkan secara meluas, ada orang munafik di Madinah yang bisa saja membocorkan rahasia ini. Akhirnya di awal hari pertama bulan Ramadan, Nabi SAW mengirim pasukan 80 orang, bukan menuju Mekah, menuju tempat yang lain, yang lain yang dipimpin oleh Abu Qatadah bin Rabi'i ila batni Idam, ya, menuju suatu tempat namanya Idam. Kemudian setelah itu Nabi SAW 8 hari
hari kemudian Nabi SAW barulah bergerak dari Madinah menuju Mekah. Orang-orang yang ada di Madinah menyangka bahwa Nabi SAW akan ikut kepada 80 orang itu. Ternyata di perjalanan Nabi SAW mengambil jalan lain menuju Mekah. Lalu setelah itu Nabi SAW utus utusan ke 80 orang itu bahwa mereka diminta untuk melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Maka dalam perjalanan ada salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hatib ibnu Abi Balta'a. Hatib ibnu Abi Balta'a yang ikut dalam rombongan Nabi SAW itu ingin membocorkan rahasia ini. Akhirnya dia pun menulis surat, kemudian dititipkan kepada seorang wanita, dan wanita ini pun dibayar dengan bayaran yang mahal agar menyampaikan segera berangkat ke Mekah, menyampaikan berita bahwa Nabi dan kaum muslimin dalam perjalanan menuju Mekah untuk menyerang kota Mekah. Maka datanglah wahyu kepada Nabi SAW yang menyampaikan bahwa ada wanita yang membawa surat untuk membocorkan rahasia ini. Padahal doa Nabi SAW supaya rahasia ini tidak ada yang tahu dari kalangan orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW mengutus 4 orang di antara sahabatnya untuk menyusul wanita ini. Salah seorang di antara mereka adalah Ali radhiyallahu anhum. 4 orang menyusul dan mencari wanita ini. Nabi SAW mengatakan dia berada sekarang di tempat ini. Maka sahabat bergegas menuju tempat itu dan menemui wanita itu di atas ontanya. Lalu Ali berkata, apakah engkau membawa surat? Wanita berkata, tidak, enggak ada sama sekali yang saya bawa surat. Maka Ali radhiyallahu anhu membongkar semua barang-barangnya, tidak menemukan surat sedikit pun. Lalu Ali mengatakan, tapi tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu kalau tidak benar. Pasti wanita ini menyembunyikan rahasia. Dia datangi lagi wanita itu lalu berkata, kalau engkau tidak mau jujur, demi Allah saya akan telanjangi kamu. Saya akan cari semua dari semuanya. Karena ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala wanita itu melihat keseriusan Ali, nampaknya dia mau telanjangi betul kita ini. Maka wanita itu pun mengatakan iya ada. Dia buka, dia mengatakan berpalinglah dariku. Jangan kau lihat padaku. Kemudian dia buka penutup kepalanya, kemudian dia ambil surat yang ada di balik rambutnya. Lihat dia sembunyi di balik rambutnya. Kemudian setelah itu diambillah oleh Ali radhiyallahu anhu surat itu. Ali tidak lantas langsung buka apa isinya gitu ya. Dia pegang surat itu, kemudian dia bawa kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa dibaca sedikit pun surat itu. Inilah amanahnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia diminta untuk mengambil surat bukan untuk membaca surat. Jadi dia tidak baca sedikit pun surat itu. Ketika sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah surat itu dibuka. Dan ternyata isinya adalah bin Hatib ibnu Abi Balta'a ila Quraisy. Dari Hatib bin Abi Balta'a untuk orang-orang Quraisy. Dia menyampaikan isi suratnya bahwa Rasulullah SAW bersama sahabatnya telah keluar dari Madinah ingin menyerang kota Makkah. Maka lantas Nabi SAW cari mana Hatib. Hatib ini telah melakukan pengkhianatan terhadap kita. Maka dipanggillah Hatib menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lantas menampar Hatib ya, kurang ajar kamu ini. Dia tanya dulu, ditanya. Ma hadza ya Hatib? Apa-apaan ini wahai Hatib? Kenapa engkau melakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa kita rahasiakan perjalanan kita menuju Makkah? Maka Hatib pun berkata, la ta'jal ya Rasulullah, jangan engkau terburu-buru ya Rasulullah untuk memvonis saya bahwa saya ini murtad, saya ini munafik. Tidak, aku tidak murtad. Aku ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Tidak ada sedikit pun kemunafikan yang ada di dalam diriku. Tetapi ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini punya keluarga di Mekah. Aku punya istri di sana, aku punya anak, aku punya orang-orang dekat di sana. Dan ketahuilah bahwa saya ini adalah pendatang di Mekah, bukan ahli Mekah. Maka karena saya pendatang, tidak ada keluarga saya di sana yang bisa melindungi anak dan istri saya ketika terjadi penyerangan ini.
dan saya masih sayang kepada mereka. Adapun yang lain-lain ini, orang-orang muhajirin yang lain, mereka semuanya punya keluarga. Ketika diserang, bisa saja mereka melindungi keluarganya. Melindungi keluarganya. Maka oleh karena itu, inilah alasan saya sehingga saya ingin menyampaikan kepada keluarga saya agar sebelum kaum muslimin datang, hendaklah dia mencari tempat yang aman. Tetapi mendengarkan penjelasan itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu enggak sabaran. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan saja kepada saya Hatib ini, saya penggal saja lehernya." Dia telah melakukan pengkhianatan. Dia telah melakukan pengkhianatan kepada kaum muslimin. Maka Nabi SAW mengatakan, "Pelan-pelan wahai Umar." Tapi Umar tidak sabaran. Dia terus mendesak Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, "Apa yang engkau ketahui, wahai Umar, di dalam hati Hatib ibnu Abi Balta'a ini? Tidakkah engkau tahu bahwa Hatib ibnu Abi Balta'a ini adalah orang yang hadir dalam perang Badar? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman untuk orang-orang Badar ini bahwa dengan ditariknya surat itu, maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul ingin menjaga daripada rahasia itu, dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang Quraisy ditutup matanya, ditutup telinganya dari segala berita-berita yang akan sampai kepada mereka tentang keluarnya Nabi SAW dari Madinah untuk menyerang kota Makkah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Makkah, dan belum lagi sampai ke kota Makkah, yang insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan ini pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.